Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Pada sore hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah doa. Meskipun pada sore hari ini pertemuan kita melalui media elektronik, tetapi kita percaya bahwa berkat Tuhan yang akan Tuhan limpahkan kepada kita semuanya senantiasa akan kita terima dengan penuh sukacita. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Rabu 23 September tahun 2020, berjudul Berdoa bagian yang keempat. Dan kita semua akan belajar bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Mari kita akan satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk setiap berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini kami kembali bersama-sama bertemu di dalam ibadah doa. Meskipun ibadah doa pada sore hari ini kami bersama-sama melakukannya di rumah masing-masing dan perjumpaan kami melalui media elektronik ini, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa melawat kami dan memberkati di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapak untuk pemberitaan firman pada sore hari ini. Demikian juga untuk seluruh sidang jemaat yang saat ini mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melalui bagian yang keempat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua melalui doa Bapa kami bahwasanya kita senantiasa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita dari kuasa-kuasa jahat, supaya Tuhan jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang Tuhan tidak akan membawa kita ke dalam pencobaan. Tetapi saudara, bahwasanya kekristenan ataupun kehidupan kekristenan tidak dapat lepas ataupun tidak dapat dipisahkan dari pencobaan. Karena saudara, pencobaan itu memang diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita, supaya iman kita itu naik. Level iman kita menjadi naik, semakin naik dan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu sebelum saya melanjutkan akan ajaran Tuhan Yesus mengenai berdoa bagian yang keempat ini, saya ingin menjelaskan apa bedanya pencobaan dan ujian. Ini sangat penting supaya kita tidak mengartikan antara pencobaan dan ujian itu hampir sama. Tetapi kita akan melihat seperti apa bedanya antara pencobaan dan ujian. Pencobaan itu sumbernya adalah iblis. Pencobaan sumbernya bisa dari iblis, bisa dari keinginan daging atau dari diri sendiri, kemudian dari dunia, dari segala gemerlapnya dunia. Kemudian saudara, pencobaan itu polanya atau hal yang dilakukan adalah awalnya memang nikmat saudara, tetapi membawa sengsara. Ini. Kemudian pencobaan itu tujuannya membuat kita jatuh. Berbeda dengan ujian saudara. Ujian itu sumbernya dari Tuhan. Dan polanya
yang Tuhan berikan ujian ini adalah sengsara membawa nikmat. Ini sangat berbeda. Kalau pencobaan nikmat membawa sengsara, tetapi kalau ujian sengsara membawa nikmat, seperti sinetron Simidun itu, saudara. Kemudian tujuan dari Tuhan memberikan ujian kepada manusia adalah membuat kita dimurnikan, supaya iman kita semakin naik levelnya dan semakin dimurnikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab juga mencatat bahwa ada 3 sumber pencobaan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu iblis, keinginan daging atau keinginan diri sendiri, dan dunia ataupun gemerlapnya dunia. Saudara, iblis menggunakan keinginan daging atau kenikmatan. Kemudian iblis juga menggunakan dunia ini dengan cara supaya manusia tertarik akan dunia ini, sehingga hatinya senantiasa berlomba-lomba untuk bisa menguasai dunia. Seperti apa? Yaitu untuk memiliki kekuasaan, untuk memiliki pangkat, untuk memiliki jabatan, untuk memiliki popularitas, dan lain sebagainya. Dan iblis juga menggunakan kekayaan seperti uang, seperti materi untuk menjatuhkan manusia. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, uang dan kekayaan itu adalah yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena melalui uang, melalui kekayaan, manusia bisa jatuh, membuat manusia bisa terjerat dengan dosa-dosa yang lain. Hanya dengan uang, hanya dengan kekayaan, manusia bisa jatuh ke dalam jerat dosa-dosa yang lain. Saudara, mengapa banyak orang Kristen yang jatuh dalam pencobaan? Ini yang seringkali menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah anak-anak Kristen sudah tahu bahwa Kristus sudah mengalahkan maut? Tetapi mengapa banyak orang Kristen jatuh dalam pencobaan? Ini yang perlu kita renungkan saat ini, yang perlu kita ketahui, saudara yang dikasihi Tuhan. Jawabannya mengapa banyak orang Kristen jatuh dalam dosa? Karena saudara, banyak orang Kristen ketika pencobaan datang, orang Kristen ini tidak melawan datangnya pencobaan itu, tetapi malah sebaliknya, orang Kristen ini mengizinkan pencobaan untuk mengalahkan dirinya jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan satu ilustrasi mengapa banyak orang Kristen yang jatuh dalam dosa karena tidak melawannya. Ada satu ilustrasi yang sangat singkat yang perlu saya dan saudara pahami bersama. Demikian ilustrasinya, saudara. Ada seorang anak yang berusia 5 tahun. Anak ini tergolong masih anak-anak lah. Kemudian datang memukul orang dewasa yang badannya lebih besar. Mungkin bagi orang dewasa pukulan anak ini tidaklah berarti, mungkin tidak terasa pukulannya. Namun kalau orang dewasa ini diam saja, dipukul oleh anak yang berusia 5 tahun, maka lama-kelamaan orang dewasa ini yang dipukul oleh anak yang berusia 5 tahun akan roboh dan akan roboh juga, saudara. Demikian juga pencobaan yang menyerang kita. Memang awal-awalnya kita tidak merasa, tetapi kalau sudah terus-menerus pencobaan itu memukul kita, menyerang kita, maka lama-kelamaan kita bisa menjadi jatuh. Oleh karena itu firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita untuk melawan saat pencobaan itu menyerang kita. Saat pencobaan itu datang, kita harus melawannya. Bagaimana caranya kita menang atas pencobaan? Bagaimana cara kita melawan pencobaan itu?
Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu di situ menjelaskan ketika Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke padang untuk dicobai, di situ Tuhan Yesus menang. Jadi saudara, caranya agar kita menang atas pencobaan, yang pertama kita harus mengutamakan firman Allah. Di mana ketika Tuhan Yesus saat itu dicobai oleh iblis, dibawa, kemudian iblis meminta supaya Tuhan mengubah batu menjadi roti. Kemudian Tuhan Yesus menjawab dari permintaan iblis ini. Jawabannya demikian. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama ini saudara, akhirnya iblis mundur. Jadi cara yang pertama untuk kita menang atas pencobaan adalah mengutamakan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah ini saudara, memang saat itu Tuhan Yesus sedang lapar setelah berpuasa 40 hari. Tetapi saat Tuhan Yesus berhadapan dengan iblis, dia tahu persis bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Tuhan Yesus mengutamakan firman Allah. Tuhan Yesus mengutamakan kehendak Allah dibandingkan dengan kebutuhan jasmani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang saat itu Tuhan Yesus lapar, tetapi Tuhan Yesus betul-betul mengutamakan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang saudara, kebutuhan jasmani memang penting, tetapi bukan itu yang utama. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Memang kebutuhan jasmani penting, tetapi utamakanlah dulu firman Allah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Tuhan Yesus mengalami pencobaan yang kedua dan yang ketiga, Tuhan Yesus juga berkata kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi supaya kita menang atas pencobaan adalah kita harus mengutamakan Allah. Ini yang kedua saudara, mengutamakan Allah dan tunduk hanya kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita harus mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus tunduk hanya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kehidupan kekristenan tidak terlepas dari pencobaan. Memang kehidupan kekristenan tidak terlepas dari pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari iblis, pencobaan itu datangnya dari diri sendiri, pencobaan itu datangnya dari dunia. Allah tidak pernah mencobai kita, tetapi Allah menguji supaya ketika pencobaan datang kita dimurnikan dan iman kita semakin murni saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pencobaan menyerang hidup kita akan melawannya dengan firman Tuhan. Kita akan hidup dan selalu tunduk hanya kepada Tuhan saja. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempunyai kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan
tunduk kepala, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak jatuh di dalam kuasa si jahat. Sebab kami tahu Tuhan, memang si jahat ini akan mencobai kami dengan kenikmatan-kenikmatan, tetapi yang pada akhirnya akan membuat kehidupan kami jatuh. Tetapi kami tahu Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang di dalam kehidupan kami, supaya iman kami semakin hari dimurnikan, supaya iman kami semakin hari meningkat dan naik levelnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Pada sore hari ini kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan sedang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati di dalam rumah tangganya, berkati Bapak di dalam pekerjaannya dan di dalam aktivitasnya. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sekolah di dalam masa-masa pandemi ini Bapak. Karena anak-Mu tidak bisa belajar sepenuh waktu di sekolah, tetapi harus belajar di rumah. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kecerdasan, sehingga anak-anak ini Bapak akan berhasil meraih nilai yang baik. Kami menyerahkan juga Bapak untuk anak-anak-Mu yang sakit oleh karena usia yang sudah lanjut, oleh karena sakit penyakit. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Berkati, berikan sukacita, berikan penghiburan, karena kami tahu Tuhan bahwasanya anak-anak-Mu ini Bapak butuh pertolongan-Mu. Berikan tangan kuasa-Mu Bapak akan menjamah segala sakit penyakitnya sehingga menjadi sembuh. Kami juga berdoa Bapak untuk anak-anak-Mu yang ada di luar kota. Berkati di dalam pekerjaannya, sehingga anak-anak-Mu ini Bapak ketika bekerja mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Bapak pada sore hari ini untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Jenar. Karena saat ini kami belum bisa Bapak untuk melakukan kegiatan gereja-Mu di gereja kami ini Bapak. Kami akan melakukan kegiatan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan senantiasa sukacita, memberikan semangat untuk anak-anak-Mu, untuk sidang jemaat-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Bapak sore hari ini untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan di musim pandemi ini, sehingga gereja-Mu akan terus bertumbuh, akan terus memiliki hal-hal yang baru yang akan kami nikmati bersama dengan sidang jemaat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami Bapak saat ini sedang mengatasi pandemi corona yang belum juga berakhir. Apapun yang sedang dilakukan Bapak oleh para peneliti untuk menghasilkan vaksin, Tuhan akan berikan hikmat sehingga vaksin ini Bapak akan dihasilkan dan akan disuntikkan kepada masyarakat Indonesia, sehingga COVID-19 ini akan berakhir di bumi Indonesia dan di seluruh dunia ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Bapak untuk doa kami dan ucapan syukur kami melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, saudara akan menikmati kembali melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari Minggu besok pada jam 7.30 atau setengah 8 waktu Indonesia Barat. Buka link yang sudah saya siapkan. Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.